Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Jadi, kami dari kelompok 4 di sini, hari ini kami akan mempresentasikan chapter 16 mengenai sekuritas, dilutif, dan laba per saham. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cakradana Ditya Pujiarto dengan NIM 2021 1211 023. Dan juga ada teman saya yang lainnya. Saya Muhammad Fitra Faizin Sahal dengan NIM 2021 121 1025 dan Dan saya Selmi Titan dibilang dengan NIM 2019 1231039. Dan saya Dani Aksan Arasat dengan nomor induk mahasiswa 2021 12 11 018. Oke, bisa di next ke materi. Di sini itu materinya mengenai sekuritas derivatif dan laba per saham. Jadi tujuan pembelajaran di sini itu yang pertama itu kita didapatkan untuk menggambarkan akuntansi untuk penerbitan, konversi, dan penghentian sekuritas yang dapat di konvensi. Dan yang kedua ini kita diminta untuk dapat mendeskripsikan akuntansi untuk waran saham dan untuk waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Terus yang ketiga ini mendeskripsikan akuntansi dan laporan untuk rencana kompensasi saham. Yang keempat itu menghitung laba per saham, dan yang kelima ini itu menghitung laba per saham di Lucian. Next. Nah, di sini ada pratinjau dari bab 16 mengenai dilutive securities and earning per share. Jadi pertama itu dilutive securities itu di dalam ada debt and equity, ada convertible debt, ada convertible preference shares, habis itu ada share warrant, dan juga sampai terakhir ada diluted earning per share. Next done. Nah, terus di sini itu yang pertama dilutif sekuritas mengenai utang dan ekuitas. Jadi haruskah perusahaan ini itu melaporkan instrumen ini sebagai liabilitas atau ekuitas? Jadi ada tiga. Yang pertama itu berbagi opsi, terus sekuritas yang dikonversi, dan juga saham utama. Ini terkait mengenai tujuan pembelajaran satu, di mana itu kita dapat menggambarkan akuntansi untuk penerbitan konversi dan penghentian sekuritas yang dapat dikonversi. Next. Nah, di sini ada utang konversi. Jadi obligasi ini yang dapat diubah menjadi sekuritas korporasi lain ini disebut biasanya itu sebagai obligasi konversi. Nah, manfaat obligasi ini tuh yang pertama sebagai bunga dan pokok yang dijamin. Yang kedua ini sebagai hak istimewa ditukar dengan saham dengan ketentuan sesuai pilihan pemegang sahamnya. Next. Jadi dua alasan utama perusahaan mengeluarkan convertible ini, yang pertama itu untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa melepaskan kontrol kepemilikan lebih dari yang diperlukan. Terus yang kedua ini itu diminta dapat pembiayaan utang dengan harganya itu relatif lebih murah. Next. Nah, di sini ada akuntansi untuk utang konversi. Jadi utang konversi ini dicatat sebagai instrumen majemuk, yaitu perusahaan menggunakan itu with and without method untuk nilai instrumen majemuk. Nah, terus di sini ada rumusnya untuk mencari equity component at date of issuance without the debt component. Jadi fair value of convertible debt at date of issuance itu dikurang dengan fair value of liability component at date of issuance based on present value of cash flow sama dengan equity component at date of issue. Next. Jadi penerapan pendekatan dari with and without itu yang pertama ini tentukan total nilai wajar utang konversi dengan kedua komponen liabilitas dan ekuitasnya. Jadi yang kedua ini menentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua arus kas masa depan kontraktual yang didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar. Terus yang ketiga ini
kurang mengurangi estimasi komponen liabilitas pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi atau penerbitan hasil untuk mendapatkan komponen ekuitasnya. Next. Nah, di sini ada ilustrasi pada saat penerbitan. Jadi Roche Group ini menerbitkan 2000 obligasi konversi pada awal tahun 2019-nya. Nah, obligasi tersebut ini memiliki jangka waktu 4 tahun dengan tingkat bunga 6% dan diterbitkan setara dengan nilai nominal 1000 euro per obligasi, atau nilai total hasil yang diterima dari penerbitan obligasi ini adalah 2 juta. 2 juta itu dari 2000 obligasi ini dikali 1000 euro per obligasinya. Nah, terus bunga dibayarkannya ini setiap tahun pada akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember. Nah, setiap obligasi ini dapat dikonversi menjadi 250 saham biasa. Nah, dengan nilai nominalnya itu sebesar 1 euro. Nah, terus suku bunga pasar untuk utang non konversi ini serupa dengan 9%. Nah, selanjutnya akuntansi pada saat penerbitan. Nah, ini prinsipalnya itu 2 juta. Nah, terus interestnya itu 9%. Maka 9% dari 2 juta itu kan 120.000. Nah, berarti N-nya ini lama tahunnya sebesar 4. Berarti setiap tahun itu akan membayar sebesar 120.000. Nah, berarti present value of principalnya ini 2 juta dikali 0,7843 dari tabel 6 step 2 dengan nilai N itu sebesar 4, I-nya 9%, didapatkan nilainya 1.416.860.000. Nah, terus present value of the interest payment-nya ini sebesar 120.000 dikali 3,23972 dengan tabel 6 strip 4 dengan N ini sebesar 4 dan interestnya ini sebesar 9%, didapat 388.766. Jadi dijumlahkan sebesar 1.805.626 euro, itu akan menjadi present value of the liability component. Nah, terus di bawahnya ini ada fair value of convertible debt and debt of issuance. Jadi 2 juta, terus less fair value of liability component at date of issuance-nya itu sebesar 1.805.626 dari yang di atas itu, maka dikurang, terus didapatlah hasil sebesar 194.374. Itu menjadi hasil untuk fair value of equity component at date of issuance. Next. Nah, ini masih sama tabel yang putih 2 di atas. Dan ini untuk journal entry-nya ini ditulis di perusahaan itu cash di debit 2 juta dan di kredit ini bonds payable sebesar 1.805.606 euro, dan juga share premium conversion equity-nya ini sebesar 194.394. Oke, next. Nah, ini penyelesaian obligasi konversi. Jadi beli kembali saat jatuh tempo. Lanjutnya, jika obligasi tidak dikonversi pada saat jatuh tempo, nah Roche ini membuat jurnal berikut untuk melunasi pemegang utang yang dapat dikonversi. Nah, jadi jurnal entry-nya ini bonds payable pada debit sebesar 2 juta dan cash pada kredit sebesar 2 juta. Nah, untuk catatannya, jumlah yang awalnya dialokasikan ke ekuitas sebesar 194.000 itu tetap berada di akun premi saham ekuitas konversi atau ditransfer ke premi saham akun biasa. Oke, next. Nah, jadi jika obligasinya ini dikonversi pada saat jatuh tempo, maka perusahaan Roche ini membuat jurnal ini sebagai berikut. Jadi di debit ini share premium conversion equity sebesar 194.000, terus bonds payable-nya ini sebesar 2 juta di debit,
Nah, selanjutnya ini share capital ordinary ini 500.000 dikredit, dan juga share premium ordinary ini dikredit sebesar 1.694.394. Nah, catatannya jumlah awalnya dialokasikan ke ekuitas sebesar 194.000 itu ditransfer ke share premium ordinary account. Next. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai jadwal amortisasi obligasi konversinya. Jadi ini konversi obligasi ini sebelum jatuh tempo dengan effective interest method 6% bond discounted at 9%. Jadi date-nya itu yang awal itu 1/1/2019 dan dilanjutkan dengan akhir tahun Desember tanggal 31, setiap tanggal 19, 20, tahun 19, 20, 21 dan tahun 22. Dengan cash PT ini 120.000 sama semua. Nah, untuk interest expense-nya ini berbeda. Ada 16162, 166, 170, 175. Dan selanjutnya diskon amortisasi ini 42, 46, 50, 55 dan carrying amount of bond ini berbeda 1.800.000, 184, 1944 dan sampai target itu 2 juta. Oke, next. Nah, jadi dengan asumsi Roche ini mengkonversi obligasinya menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2020. Jadi share premium conversion equity ini terus journal entry-nya itu di debit 194 dan bonds payable itu di debit 1.894.000. Terus di kredit ini share capital ordinary-nya itu 500.000. Terus di kredit ini share premium ordinary sebesar 1.588.000. Jadi jumlah yang semula ini dialokasikan ke ekuitasnya. Terus di sini ada jadi ROTS ini menentukan nilai wajar. Nah, komponen liabilitas obligasi konversi pada 31 Desember 2020 tadi. Nah, lalu mengurangkannya dengan nilai wajar penerbitan obligasi konversi termasuk komponen ekuitas untuk memperoleh nilai ekuitas. Terus kemudian ini yang pertama selisih antara imbalan yang dialokasikan ini ke komponen liabilitas dan jumlah tercatat liabilitas ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian, dan juga yang kedua ini jumlah imbalan yang berkaitan dengan komponen ekuitas ini diakui atau sebagai pengurangan dalam ekuitas. Next. Nah, pembelian kembali sebelum jatuh tempo tadi menganggap berarti yang pertama ini nilai wajar utang konversinya ini termasuk komponen liabilitas dan ekuitas. Nah, berdasarkan harga pasar pada 31 Desember 2020 ini adalah 1.965.000 euro dan nilai wajar komponen liabilitasnya ini adalah 1.904.900. Terus jumlah berdasarkan pada perhitungan nilai sekarang dari obligasi yang tidak dapat dikonversi dengan jangka waktu 2 tahun atau sesuai dengan waktu jatuh tempo ini yang dipersingkat dari obligasi yang dibeli kembali. Next. Nah, ini untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari komponen liabilitasnya. Jadi sini ilustrasinya present value of liability component at Desember 31 2020 gitu. Above-nya itu sebesar 1.904.900. Terus carrying value-nya of liability-nya itu 1.894.464. Saya itu dikurangi menjadi 10.436 euro dan itu menjadi loss on repurchase. Habis itu selanjutnya tentukan penyesuaian apapun terhadap ekuitasnya. Nah, terus untuk fair value-nya ini sebesar 1.965.000. Terus less fair value of liability-nya ini 1.904.900 menjadi totalnya itu dikurangi menjadi 60.100 euro, itu akan menjadi fair value of equity component pada 31 Desember 2020. Next.
Ini masih sama. Di sini yang berbeda hanya ditulis di jurnal entry-nya itu. Jadi di debitnya itu ditulis itu sebagai bonds payable 1.894.000 sekian, terus share premium conversion equity-nya 60.100, loss and repurchase-nya itu 10.436 pada debit. Nah, terus cash-nya ini di apa? Pengeluaran sebesar di kredit sebesar 1.965.000. Next. Nah, ya, di sini ada tong konversi mengenai konversi terinduksi. Nah, yang pertama ini emiten ini ingin mendorong konversi segera. Nah, terus yang kedua ini emiten biasanya menawarkan pertimbangan tambahan yang disebut dengan sweetener untuk mendorong konversi. Terus yang keempat ini sweetener ini adalah beban periode saat ini. Nah, terus sini ada ilustrasi Heliwit Inc. Dan memiliki obligasi konvertibel dengan nilai nominal ini 1 juta yang dapat dikonversi menjadi 100.000 saham biasa dengan nilai parnya $1. Nah, saat diterbitkannya ini, Heliwit ini mencatat share premium conversion equity ini dari $15.000. Nah, selanjutnya Heliwit ingin mengurangi biaya bunga tahunannya. Nah, terus untuk melakukannya ini, jadi Heliwit ini setuju untuk membayar pemegang obligasi convertible-nya ini $80.000. Nah, jika mereka akan melakukan konversi. Nah, dengan asumsi konversi terjadi, Heliwit memuat entry-nya sebagai berikut. Next. Entry-nya ini di debit ini conversion expense 80.000, terus share premium conversion equity 15.000, bonds payable-nya 1 juta. Nah, terus di kredit ini ada share capital ordinary-nya 100.000, share premium ordinary-nya 915.000, terus cash-nya 80.000. Next. Next. Nah, di sini ilustrasi ada lagi mengenai saham preferensi konversi. Jadi Morse AG ini menerbitkan 1.000 saham preferensi konversi yang memiliki nilai nominal ini €1 per saham. Nah, saham tersebut ini diterbitkan dengan harga ini €200 per saham. Nah, jurnal entry untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Ya, di debit ini cash dengan cash itu 200.000 didapat dari 1.000 saham preferensi konversinya ini dikali dengan harga jual saat penerbitan sahamnya ini sebesar 200 per sahamnya. Didapat jadi 200.000. Terus untuk share capital preference-nya ini 1.000 itu didapat dari 1.000 saham ini dikali €1 per sahamnya. Habis itu di kredit ada lagi share premium conversion equity sebesar 199.000. Oke, next. Wah, ilustrasi. Jadi jika setiap saham selanjutnya ini dikonversi menjadi 25 dengan nilai nominal €2 yang memiliki nilai wajar ini sebesar €410.000. Nah, jurnal entry untuk mencatat konversi ini seperti di bawah, yaitu di debit ada share capital preference sebesar 1.000, share premium conversion equity sebesar 199.000, terus share capital ordinary ini 50.000 dapat dari 1.000 kali 25 karena telah dikonversi 25 terus dikali nilai nominalnya €2. Habis itu share premium ordinary kredit sebesar 160.000. Next. Lanjutnya jika ini ilustrasi lanjutan terus jika saham preferensi yang dapat dikonversi dibeli kembali pada nilai wajarnya. Nah, Morse ini membuat entry-nya ini sebagai berikut.
Nah, pada share modal preference tadi 1.000, share premiumnya 199.000. Nah, terus retain earning-nya ini sebesar 210.000. Dan cash-nya ini pada kredit sebesar 410.000. Nah, setiap kelebihan yang dibayarkan atas nilai buku saham preference yang dapat dikonversi ini seringkali didebit ke laba ditahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Selanjutnya yaitu waran saham atau shares waran. Waran adalah sertifikat memberi hak pemegang saham untuk memperoleh saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Waran ini biasanya muncul dalam 3 situasi, yaitu yang pertama untuk membuat keamanan yang lebih menarik, yang kedua yaitu pemegang saham yang ada memiliki hak memesan terlebih dahulu untuk membeli ordinary shares atau saham biasa, dan yang ketiga yaitu kepada eksekutif atau karyawan sebagai bentuk kompensasi. Next. Waran saham yang diterbitkan dengan efek lainnya atau sekuritas lainnya. Waran yang diterbitkan dengan sekuritas lain pada dasarnya adalah opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Umumnya umur waran adalah 5 tahun, terkadang juga 10 tahun, dan perusahaan harus menggunakan metode dengan dan tanpa untuk mengalokasikan hasil antara dua komponen tersebut. Next. Berikut adalah ilustrasi, yaitu pada saat itu Siemens AG menerbitkan obligasi dengan waran 5 tahun yang dilepas. Asumsikan bahwa waran 5 tahun memberikan opsi untuk membeli satu saham biasa dengan nominal 5 euro seharga 25 euro. Pada saat itu saham biasa Siemens dijual sekitar 30 euro. Waran ini memungkinkan Siemens untuk memberi harga penawaran obligasinya, yaitu dengan nilai nominal 10 juta euro, setara dengan hasil 83/4%, sedikit lebih rendah dari tarif yang berlaku saat itu. Dalam contoh ini, Siemens dapat menjual obligasi ditambah waran seharga 10.200.000 euro. Untuk dipertanggungjawabkan hasil penjualannya itu, Siemens menggunakan metode Witt and Uchtdorf. Dengan menggunakan pendekatan ini, Siemens menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang terkait dengan obligasi, yaitu sebesar 9.707.852 euro. Next. Oke, ini masih ilustrasi yang sama, yaitu dengan menggunakan pendekatan ini, Siemens menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang terkait dengan obligasi tersebut sebesar 9.707.852 euro. Berikut ilustrasinya, yaitu pada komponen ekuitas dari penerbitan sekuritas. Fair value of bonds with parent, yaitu sebesar 10.200.000 euro. Kemudian less fair value of liability component at date of issuance, yaitu sebesar 9.707.852. Dan kita
kurangkan menjadi 492.148 euro. Itu adalah nilai dari equity component at date of issuance. Obligasi dijual dengan harga diskon. Siemens mencatat penjualan sebagai berikut. Cash di debit yaitu sebesar 9.750.852 dan bonds payable di kredit yaitu sebesar 9.705.852. Next. Ini masih dengan ilustrasi yang sama. Dan selain itu, Siemens menjual waran dan membuat entry sebagai berikut. Jurnal sebagai berikut yaitu cash di debit sebesar 492.148 dan share premium share warrants di kredit di 492.148. Next. Dengan asumsi investor mengeksekusi semua 10.000 waran atau satu waran per satu saham biasa, Siemens membuat jurnal entry sebagai berikut, yaitu cash 10.000 dikali 25 euro, yaitu sebesar 250.000. Share premium, share waran, di debit juga di 492.148. Dan share capital ordinary 10.000 dikali 5 euro sebesar 50.000 dan share premium ordinary di 692.148. Next. Selanjutnya yaitu hak untuk berlangganan saham tambahan. Hak saham atau pemegang saham yang ada memiliki hak preventive privilege untuk membeli saham baru yang diterbitkan sebanding dengan kepemilikan mereka. Hak ini biasanya harganya biasanya kurang dari nilai pasar saat ini dan perusahaan hanya membuat entry memorandum. Selanjutnya, next, yaitu opsi saham, memberikan opsi kepada karyawan kunci untuk membeli saham biasa dengan harga tertentu selama periode waktu yang lama. Program kompensasi yang efektif adalah program yang pertama yaitu kompensasi mendasar pada kinerja, yang kedua yaitu memotivasi karyawan, yang ketiga yaitu membantu mempertahankan eksekutif dan merekrut baru bakat, dan yang keempat maksimalkan karyawan setelah pajak karyawan dan minimalkan biaya pajak pemberi kerja, dan yang kelima yaitu menggunakan kinerja karyawan, kriteria kinerja di mana karyawan memiliki kendala. Kendala 5. Boleh dilanjut. Selanjutnya yaitu membagikan rencana kompensasi tentang pengukuran atau kompensasi share. Pedoman ISB mewajibkan perusahaan untuk mengakui biaya kompensasi dengan menggunakan metode nilai wajar. Di bawah ini metode nilai wajar, perusahaan menggunakan metode penerapan harga opsi yang dapat diterima untuk menilai opsi pada tanggal pemberian. Selanjutnya, berbagi opsi rencana. Ada dua masalah utama akuntansi, yaitu yang pertama, bagaimana cara menentukan biaya kompensasi. Yang kedua, yaitu selama periode apa untuk mengalokasikan biaya kompensasi. Selanjutnya, menentukan yang pertama yaitu menentukan pengeluaran.
Perusahaan menghitung total kompensasi pengeluaran berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan pas pada tanggal mereka memberi opsi kepada karyawan, yaitu pada tanggal pemberian. Yang kedua yaitu mengalokasikan kompensasi pengeluaran, akui beban kompensasi dalam periode di mana karyawan melakukan jasa periode jasa. Selanjutnya, next. Selanjutnya contoh share compensation. Pada ilustrasi ini, pada 1 November 2018, pemegang saham Chen menyetujui rencana yang memberikan opsi kepada 5 eksekutif perusahaan untuk membeli 2.000 saham. Masing-masing saham biasanya masing-masing saham biasa perusahaan yaitu sebesar 1.000 yen. Perusahaan memberikan opsi pada 1 Januari 2019. Eksekutif dapat menggunakan opsi tersebut kapan saja dalam waktu 10 tahun ke depan. Harga opsi per saham adalah 6.000 yen dan harga pasar saham pada tanggal pemberian adalah 7.000 yen per saham. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan menghitung biaya kompensasi total dengan penerapan modal penetapan harga opsi nilai wajar yang dapat diterima, seperti modal penerapan harga opsi Black-Scholes. Agar ilustrasi ini tetap sederhana, kami berasumsi bahwa model penetapan harga opsi nilai wajar menentukan total biaya kompensasi Chen menjadi 22 juta yen. Selanjutnya, entry dasar yaitu asumsikan bahwa periode manifest yang diharapkan adalah 2 tahun, dimulai dari tanggal pemberian. Chen akan mencatat transaksi yang terkait dengan kontrak opsi ini sebagai berikut. Pada 31 Desember 2019, compensation expense-nya sebesar 11 juta, share premium share option sebesar 11 juta pada kredit, dan pada tanggal 31 Desember 2020, 1 tahun selanjutnya, yaitu pada kompensasi expense di debit 11 juta dan shares premium shares option pada kreditnya juga 11 juta. Jadi untuk pengeluarannya sama ya. $11 juta ini didapat dari 22 juta yen dibagi 2. Next slide. Ini adalah soal latihan. Jika eksekutif Chen menggunakan 2.000 dari 10.000 opsi atau 20% dari opsi pada tanggal 1 Juni 2022, 3 tahun 5 bulan setelah tanggal pemberian, perusahaan mencatat jurnal entry sebagai berikut. Pada 1 Juni 2022, cash yaitu 2.000 dikali 6.000 yen, totalnya sebesar 12 juta, share premium share option sebesar 4.400, kemudian pada kredit yaitu share capital ordinary, yaitu 2.000 dikali 100 yen, totalnya jadi 200, dan share premium ordinary totalnya sebesar 16.200. Next. Ini pada masa kadaluarsa. Jika eksekutif Chen gagal menggunakan opsi saham yang tersisa sebelum tanggal kadaluarsa, perusahaan mencatat hal berikut pada tanggal kadaluarsa. Ini pada tanggal 1 Januari 2029. Maaf, ini 1 Januari 2019.
share premium atau share option 17.600, share premium expire share option yaitu 17.600. 17.600 ini didapat dari 22.000 yen dikali 80%. Next. Pengaturan. Setelah total kompensasi diukur pada tanggal pemberian, dapatkah diubah di periode mendatang? Hal itu tergantung pada apakah penyesuaian ini disebabkan oleh kondisi layanan atau kondisi pasar. Next. Selanjutnya itu saham yang dibatasi. Rencana saham yang dibatasi atau saham terbatas mengalihkan saham kepada karyawan dengan tunduk pada kesepakatan bahwa saham tersebut tidak dapat dijual, dialihkan, dan dijaminkan hingga vesting terjadi. Keuntungan utamanya yaitu yang pertama, saham tidak pernah menjadi sepenuhnya tidak berguna. Yang kedua, saham umumnya menghasilkan lebih sedikit dilusi pada pemegang saham yang ada. Dan yang ketiga yaitu saham lebih baik menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Selanjutnya, next slide. Berikut adalah contoh saham yang dibatasi atau saham terbatas. Pada 1 Januari 2019, perusahaan Ogden menerbitkan 1.000 saham terbatas kepada CEO-nya, Christy De Geers. Saham Ogden memiliki nilai wajar $20 per saham pada 1 Januari 2019. Informasi tambahannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, masa kerja yang terjadi dengan saham terbatas adalah 5 tahun. Yang kedua, pemberian terjadi jika De Geers tetap dengan perusahaan selama 5 tahun periode, dan nilai nominal saham adalah $1 per saham. Perusahaan Ogden membuat entry sebagai berikut, yaitu pada tanggal pemberian di tanggal 1 Januari 2019. Next. Bisa kita lihat di sini untuk unearned compensation-nya sebesar 20.000, share capital ordinary yaitu 1.000 dikali $1, yaitu totalnya jadi 1.000, dan share premium ordinary 1.000 dikali $19, totalnya jadi 19.000. Unearned compensation merupakan biaya layanan yang belum dilakukan atau yang bukan merupakan aset. Ini dilaporkan dalam ekuitas, dalam laporan posisi keuangan, atau sebagai akun kontra ekuitas. Next. Nah, pada catatan jurnal entry pada tanggal 31 Desember 2019, Ogden mencatat biaya kompensasinya yaitu kompensasi expense sebesar 4.000 dan unearned compensation-nya sebesar 4.000 juga. Ogden mencatat biaya kompensasi sebesar $4.000 untuk masing-masing dari 4 Ogden mencatat biaya kompensasi sebesar $4.000 untuk masing-masing dari 4 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Next. Ujian saham yang dibatasi. Asumsikan bahwa De Geers berangkat pada 3 Februari 2021, yaitu sebelum biaya apapun dicatat selama 2021. Berikut adalah entry untuk mencatat penyitaan ini, yaitu share capital ordinary sebesar 1.000, share premium ordinary sebesar 19.000,
dan compensation expense yaitu $4.000 dikali 2 yaitu totalnya sebesar 8.000 dan earned compensation yaitu sebesar 12.000. Next, rencana pembelian saham karyawan. Umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon untuk waktu yang singkat dan dianggap sebagai kompensasi dan harus dicatat sebagai biaya selama periode layanan. Next. Berikut adalah ilustrasi yaitu masih menawarkan kesempatan kepada 1.000 karyawannya untuk berpartisipasi dalam rencana pembelian saham karyawan. Berdasarkan ketentuan program, karyawan berhak membeli 100 saham biasa yaitu dengan nilai nominal 1 pounds per saham dengan diskon 20%. Harga pembelian harus dibayar segera setelah penerimaan penawaran. Secara total, 8.000 karyawan menerima tawaran tersebut dan setiap karyawan membeli rata-rata 80 saham. Artinya, karyawan membeli total 68.000 saham. Harga pasar rata-rata tertimbang dari saham pada tanggal pembelian tersebut adalah sebesar 30 pounds per saham dan harga pembelian rata-rata tertimbang adalah 24 pounds per saham. Next. Berikut adalah jurnal entry untuk mencatat transaksi tersebut, yaitu cash 64.000 dikali 24 pounds di debit sebesar 1.536.000. Kemudian kompensasi expense yaitu 64.000 dikalikan dengan 30.000 pounds dikurang 24 pounds. Totalnya yaitu 384.000 dan share capital ordinary yaitu 64.000 dikali 1 pounds dikreditkan sebesar 64.000 dan share premium ordinary sebesar 1.856.000. IASB menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk memperlakukan rencana pembagian karyawan berbasis luas secara berbeda dari rencana pembagian karyawan lainnya. Next. Selanjutnya yaitu pengungkapan rencana kompensasi. Perusahaan dengan salah satu atau lebih pengaturan pembayaran berbasis saham harus mengungkapkan yaitu yang pertama, sifat dan cakupan pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode tersebut. Yang kedua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut ditentukan. Dan yang ketiga yaitu pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba rugi bersih perusahaan selama periode tersebut dan posisi keuangannya. Next. IASB menghadapi banyak tantangan ketika mengusulkan metode nilai wajar untuk akuntansi opsi saham. Hal ini tidak mengherankan mengingat metode nilai wajar menghasilkan biaya kompensasi yang lebih besar dibanding dengan metode nilai intrinsik. Pelaporan keuangan yang transparan termasuk pengakuan biaya berbasis saham dan tidak boleh dikritik karena perusahaan akan melaporkan pendapatan yang lebih rendah. Jika kita menulis standar untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik, pelaporan keuangan kehilangan kredibilitasnya.
Next. Laba per saham. Yaitu pendapatan yang diperoleh dari setiap saham. Yang pertama, perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Yang kedua, yaitu ketika laporan laba rugi berisi operasi yang dihentikan, perusahaan diharuskan melaporkan laba per saham dari operasi yang dilanjutkan dan laba bersih di depan laporan laba rugi. Berikut ilustrasi penyajian laba rugi komponen EPS pada earning per share, yaitu income for continuing operation sebesar 4 euro, loss from discontinued operation net of tax yaitu 0,60 dan net income-nya yaitu sebesar 3,40 euro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Oke, masih masuk dalam laba per saham. Struktur modal sederhana. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, struktur sederhana, yaitu hanya saham biasa, di mana tidak ada potensi pada saham biasa pada saat konversi atau pelaksanaan. Kemudian ada di poin kedua, yaitu struktur kompleks, termasuk sekuritas yang dapat menimbulkan efek dilutif pada laba per saham biasa. Nah, dilutif ini berarti kemampuan untuk mempengaruhi earning per share ke arah bawah. Next. Selanjutnya untuk EPS, earning per share, struktur modal sederhana. Di sini dividen saham preferensi, yaitu mengurangi dividen saham preferen tahun berjalan dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Di mana earning per share itu dapat kita hitung dengan mengurangkan net income dikurang preference dividen, kemudian hasilnya dibagi dengan weighted average ordinary share outstanding. Nah, di sini dividen preferensi itu dikurangkan dari saham preferensi kumulatif, baik yang diumumkan maupun tidak. Next. Untuk rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, di sini perusahaan harus menimbang saham dengan sebagian kecil dari periode mereka yang beredar. Ketika dividen saham atau pemecahan saham terjadi, perusahaan perlu menyajikan kembali saham yang beredar sebelum pembagian dividen atau pembagian saham. Selanjutnya di sini ada ilustrasi di mana Frank mengalami perubahan saham biasa selama tahun berjalan sebagai berikut, di mana di sini tercatat di 1 Januari untuk beginning balance-nya 90.000, kemudian di 1 April dengan isu 30.000 share forecast-nya, maka share outstanding-nya menjadi 120.000. Kemudian di 1 Juli nge-purchase 39.000 shares. Nah, menjadi pengurang bagi shares outstanding, maka hasil akhirnya 81.000, dan 1 November isi lagi 60.000 shares forecast, maka di ending balance itu share outstanding-nya 141.000. Nah, Frank ini menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sebagai berikut. Next. Nah, cara dia menghitung rata-rata saham beredarnya itu untuk setiap outstanding terakhir setelah transaksi, kemudian untuk range of year-nya itu shares outstanding dikalikan dengan fraction of year. Nah, di sini untuk transaksi yang pertama 90.000 dikalikan dengan 3/12, maka didapat 22.500. Kemudian 120.000 dikali 3/12 didapat 30.000, 81.000 dikali 4/12 dapat 27.000, dan 141.000 dikali 2/12 dapat 23.500. Maka didapat
untuk weighted shares-nya itu weighted average ordinary shares outstanding-nya itu 103.000. Next. Masuk ke pembagian dividen dan pembagian saham. Nah, ilustrasi di sini untuk perusahaan Sabrina mengalami perubahan saham biasa selama tahun berjalan sebagai berikut. Nah, untuk datanya dapat dilihat pada tabel. Di sini Sabrina ini ingin menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham beredar sebagai berikut. Next. Nah, untuk shares outstanding setiap transaksi di input, kemudian tercatat restatement-nya ini terdapat 2 poin, yaitu dengan nominal yang sama yaitu 1,5 dan dikalikan dengan fraction of year. Nah, untuk outstanding yang 100.000 dikalikan dengan restatement-nya 1,5, kemudian dikalikan lagi dengan fraction of year-nya 2/12. Dapat dilihat pada tabel yang bagian bawah, maka untuk weighted average number of sharing outstanding itu didapat 180.000. Next. Masuk ke contoh komprehensif. Nah, di sini untuk ilustrasi Dias ini memiliki laba dari operasi yang dilanjutkan itu sebesar $580.000 dan keuntungan dari operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebesar $240.000. Itu telah mengumumkan dividen sebesar $1 per lembar saham sebanyak 100.000 lembar saham preferensi yang beredar. Nah, Dias ini juga mengalami perubahan saham biasa yang beredar selama tahun 2019 sebagai berikut. Di sini untuk shares change-nya itu pada tanggal 1 Januari, 1 Mei, dan 1 Juli, di mana ada beginning balance, purchase balance, treasury share, dan 300.000 additional shares. 3-for-1 share split. Dan di 31 Desember, itu issued 50.000 shares for cash, didapat ending balance-nya untuk shares outstanding itu 500.000. X. Kemudian di sini untuk weighted average ordinary shares outstanding-nya sama kayak dengan cara sebelumnya, yaitu shares outstanding dikalikan dengan restatement dikalikan dengan fraction of year. Oke, selanjutnya. Nah, untuk contoh komprehensif lainnya di sini itu lanjutan dari soal yang tadi, dia kemudian memberikan rata-rata tertimbang saham biasa menjadi laba dari operasi yang dilanjutkan dan laba bersih untuk menentukan laba per saham. Nah, ini itu mengurangi dividen referensi sebesar 100.000 dari pendapatan dari operasi yang dilanjutkan, yaitu sebanyak 580.000, dan untuk memperoleh pendapatan dari operasi yang dilanjutkan yang tersedia bagi pemegang saham biasa sebesar 480.000. Karena mengurangkan dividen preferensinya sebesar 100.000, yang dimana nominal awal untuk operasi yang dilanjutkan itu 580.000, maka didapat 480.000. Nah, untuk weighted shares-nya itu berarti rata-ratanya itu 480.000. Kemudian untuk mencari earning per share-nya itu dengan cara income information dibagi dengan weighted shares-nya. Nah, untuk income from continuing operation available to ordinary shareholders itu 480.000 dibagi dengan 480.000, maka didapat $1. Kemudian gain on discontinued operation net of tax itu 242.000 dibagi lagi 480.000 didapat $0,5, kemudian dijumlah jadi $1,5 per lembar saham. Kemudian next. Ini lanjutan dari yang tadi, dia harus mengungkapkan jumlah per saham untuk keuntungan dari operasi yang dihentikan setelah pajak, baik di muka laporan laba rugi atau di catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk gain on discontinued operation net of tax itu 240.000, maka net income-nya
saat di jumlah itu 820.000. Nah, untuk earning per share-nya itu income from continuing operation-nya tadi didapat $1, kemudian gain discontinued operation net of tax-nya didapat $0,5, maka net income untuk earning per share-nya itu $1,5. Next. Masuk ke laba per saham dilusian. Untuk struktur modal kompleks ada ketika sebuah operasi itu memiliki 2 poin di bawah. Yang pertama, sekuritas yang dapat dikonversi, dan yang kedua, opsi waran atau hak lainnya. Bahwa sekuritas konversi atau dilusian dapat mengurangi laba per saham. Nah, perusahaan melaporkan laba per saham dasar dan dilusian. Next. Untuk laba per saham dilusian dengan earning per share dilusian ini mempengaruhi dari semua saham biasa yang berpotensi dilutif yang beredar selama periode tersebut, di mana earning per share-nya itu didapat dari net income dikurang preference dividend dibagi weighted average shares outstanding, kemudian dikurang impact of convertible, dan dikurang lagi oleh impact of option, warrants, and other dilutive securities. Nah, perusahaan ini tidak akan melaporkan earning per share terdilusi jika sekuritas dalam struktur permodalannya bersifat anti-dilutif. Next. Ke EPS terdilusi sekuritas convertible. Ukuran efek dilutif dari konversi potensial pada EPS menggunakan metode if converted. Metode ini untuk obligasi konversi yang mengasumsikan yang pertama yaitu konversi pada awal periode atau saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode tersebut, dan yang kedua penghapusan bunga terkait setelah dikurangi pajak. Masuk ke contoh metode if converted. Di sini ilustrasinya itu Mayfield memiliki laba bersih sebesar 210.000 untuk tahun tersebut dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode tersebut sebanyak 100.000 saham. Nah, oleh karena itu laba per saham adalah yang tadi 210.000 dibagi dengan 100.000, maka didapat earning per share 2,1. Nah, perusahaan ini memiliki 2 penerbitan obligasi debenture konversi yang beredar. Salah satunya adalah penerbitan 6% yang dijual seharga 100 dengan total 1 juta pada tahun sebelumnya dan dapat dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun berjalan terkait dengan komponen kewajiban obligasi konversi ini adalah 62.000. Yang lainnya adalah saham 7% yang dijual seharga 100, yaitu dengan total 1 juta. Pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dapat dikonversi menjadi 32.000 saham biasa, dengan beban bunga untuk tahun berjalan terkait dengan komponen kewajiban obligasi konversi ini adalah 80.000. Tarif pajaknya sebesar 40%. Yang pertama, kita akan mencari EPS dasarnya. Next. Untuk EPS dasarnya ini, laba bersihnya itu didapat 210.000. Tadi sudah diterangkan di dalam soal. Maka untuk earning per share-nya itu 2,1. Selanjutnya, untuk contoh metode if converted. Next. Saat menghitung EPS yang terdilusi. Kita mulai dengan EPS dasar. Untuk EPS dasarnya itu 6% surat hutang dan 7% surat hutang. Didapat tadi itu laba bersihnya 210.000, kemudian ditambah dengan 62.000 itu komponen kewajiban obligasi konversi, kemudian ditambah dengan 80.000 yang dimana komponen kewajiban obligasi untuk beban bunganya, terus dikalikan dengan 1 dikurang 0,4 dikalikan dengan 9/12. Kemudian dibagi dengan 100.000 ditambah 20.000 ditambah 24.000. Untuk EPS dasar itu didapat 2,1, dan di penjumlahan kedua itu pengaruh pada EPS didapat 1,86, dan yang perhitungan ketiga itu yang pembagiannya 24.000 didapat 1,5. Dan untuk perhitungan total didapat EPS terdilusi yaitu senilai 1,97. 1,97. Next.
Selanjutnya masih dalam contoh metode if converted. Di sini masuk ke faktor lainnya, tingkat konversi pada sekuritas yang dilutif dapat berubah selama periode di mana sekuritas tersebut beredar. Dalam situasi ini, perubahan menggunakan tingkat konversi playing dilutif yang tersedia. Untuk saham preferensi konversi, perusahaan tidak mengurangi dividen preferensi dari laba bersih dalam menghitung pembilangnya. Mengapa tidak? Karena untuk menghitung EPS, diasumsikan konversi saham preferensi menjadi saham biasa yang beredar. Next. Masuk ke ilustrasi EPS dengan saham preferensi pada tanggal 1 Januari 2019. Perusahaan ini menerbitkan 1 juta euro dari 6% saham preferensi konversi yang diterbitkan. Nah, setiap saham preferensi ini 100-nya itu dapat dikonversi menjadi 5 saham biasa. Laba bersih LUN pada tahun 2019 itu senilai 240.000 dan tarif pajaknya 40%. Perseroan memiliki 100.000 lembar saham biasa yang beredar sepanjang tahun 2019. Di sini kita diminta untuk menghitung laba per saham dilusian untuk tahun 2019. Next. Nah, saat menghitung EPS terdilusi, kita memulai dengan EPS dasar lagi, di mana penghasilan bersihnya tadi itu awalnya kan 240.000 pada tahun 2019, kemudian dikurangi dengan 60.000 itu preferensi dividennya, dan dibagi dengan rata-rata saham tertimbang. Bagi dengan rata-rata saham tertimbang sebesar 100.000, maka didapat untuk earning per share-nya itu 1,8. Next. Ilustrasi di sini menghitung EPS terdilusi untuk tahun 2019. Tadi kita udah dapat dasar EPS 1,8, kemudian kita menghitung efek pada EPS itu kita dapat 1,2, perhitungan dapat dilihat pada PowerPoint, kemudian didapat hasil akhir 1,6 untuk EPS terdilusinya. Next. Nah, ilustrasi di sini menganggap setiap varian itu membagikan dari 3 saham, 3 perhitungan dari saham umum biasa. Untuk EPS terdilusi, masih dalam perhitungan yang sama untuk anti dilusi. Di sini 60.000 per 30.000-nya dihilangkan, maka pengaruh pada EPS-nya menjadi 2, menjadi senilai 2. Next. Masuk ke EPS terdilusi, opsi dan waran. Ukuran efek dilutif dari potensi konversi menggunakan metode saham treasury. Nah, metode ini itu mengasumsikan 2 poin dari bawah ini. Yang pertama yaitu perusahaan melaksanakan opsi atau waran pada awal tahun atau tanggal penerbitan jika yang kedua bahwa dia menggunakan hasilnya untuk membeli saham biasa untuk perbendaharaannya. Next. Contoh metode treasury shares di sini ilustrasi dari industri Qubits memiliki laba bersih untuk periode 220.000. Jumlah rata-rata saham yang beredar pada periode tersebut adalah 100.000 lembar saham dan EPS dasar dengan mengabaikan semua sekuritas yang dilutif itu senilai 2,2. Jumlah rata-rata saham terkait opsi yang beredar walaupun saat ini tidak dapat dieksekusi dengan harga opsi 20 dolar per lembar saham adalah 5.000 lembar saham. Harga pasar rata-rata saham biasa selama tahun berjalan yaitu 28 dolar. Kita diminta untuk menghitung EPS menggunakan metode saham treasury. Next. Di sini untuk menghitung earning per share, pertama kita mencatat relative earning per share. Untuk menemukan proses upon exercise of option-nya itu 5.000 lembar saham yang beredar senilai 20 dolar. Kita hitung maka senilai 100.000 dolar. Kemudian untuk average market price-nya itu rata-rata harga marketnya kan 28 dolar. Dengan treasury shares maka
senilai $100.000 tadi dibagikan dengan $28, untuk rata-ratanya itu 3,571. Nah, untuk menghitung ordinary shares, incremental shares, itu 1,429. Nah, untuk poin A-nya itu dengan total average number of ordinary shares outstanding and potential ordinary shares-nya itu 100.000. Untuk poin B-nya net income for the year 220.000, dan poin C-nya di jumlah dilutive earning per shares-nya itu 101.429. Dan untuk net income for the years-nya itu 220.000. Maka menghitung earning per shares-nya itu basic earning per shares-nya poin B dibagi poin A, dan dilutive earning per shares-nya itu poin D dibagi poin C. Didapat 2,2 dan 2,17. Next. Masuk ke pendapatan terdilusi per saham. Saham yang dapat diterbitkan secara kontijen, saham biasa yang dapat diterbitkan dengan sedikit atau tanpa pertimbangan tunai setelah memenuhi persyaratan tertentu dalam perjanjian saham kontingensi. Anti dilusi ditinjau kembali dengan mengabaikan sekuritas anti dilutif dalam semua perhitungan dan dalam menghitung laba per saham dilusi. Next. Kemudian masuk ke presentasi dan pengungkapan EPS. Perusahaan harus menunjukkan jumlah per saham. Untuk yang pertama itu pendapatan dari operasi berkelanjutan, kemudian yang kedua operasi yang dihentikan, dan yang terakhir untuk pendapatan bersih. Nah, jumlah per saham untuk operasi yang dihentikan harus disajikan pada laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang presentasi dan pengungkapan EPS, yang dimana pada ilustrasi 16.30 ini menjelaskan presentasi IPS struktur model yang kompleks, dimana pada earning per ordinary shares ada basic earning per share yang dimana nilainya $3,30 dan dilute earning share senilai $2,70. Dan sedangkan basic earning per share di sini ada income from continuing operation yang $3,80, disconnected net operation 0,80, habis itu dijumlah yang dimana 3,80 ditambah minus 0,80. Hasilnya net income $3,0. Terus habis itu dilute earning per shares yang dimana income from continuing operation $3,35 dan disconnected operation minus 0,65 dijumlah net income $2,70. Di sini ada illustration simple capital structure yang dimana single presentation of EPS kepada compute income applicable to ordinary shares or net income minus preferred dividend. Um, Next, computed weight average ordinary share outstanding IP, dan di sini ada rumus EPS yang dimana income applicable to ordinary shares per weight average ordinary shares. Terus di situ ada akuntansi untuk penghargaan saham yang dimana hak apresiasi saham atau CAR. Yang dimana ada 4 hak, yang dimana pertama perusahaan memberi sebuah eksekutif yang hak untuk menerima kompensasi yang setara dengan apresiasi saham. Yang kedua, apresiasi saham adalah kelebihan harga pasar pada tanggal pelaksanaan di atas harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, perusahaan dapat membayar apresiasi saham dalam bentuk tunai saham atau kombinasi keduanya. Yang keempat, akuntansi
Untuk hak apresiasi saham bergantung pada apakah perusahaan mengklasifikasikan hak tersebut sebagai ekuitas atau sebagai liabilitas. CAR atau penghargaan ekuitas berbasis saham yang dimana perusahaan mengklasifikasikan SAR sebagai penghargaan ekuitas jika pada itu tanggal pelaksanaannya. Pemegang menerima saham dari perusahaan pada saat pelaksanaan, yang dimana pemegang saham menerima saham dalam jumlah yang sama dengan apresiasi harga saham atau selisih antara harga pasar dan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan pada tanggal hibah, perusahaan menentukan nilai wajar untuk SAR dan kemudian mengalokasikan jumlah ini untuk biaya kompensasi selama masa kerja karyawan. Selanjutnya, perusahaan mengklasifikasikan SAR sebagai kewajiban penghargaan jika pada tanggal pelaksanaannya pemegang menerima pembayaran uang tunai yang dimana accountingnya pertama, ukuran nilai wajar pada tanggal pemberian dan akrual kompensasi selama periode layanan. Yang kedua, pengukuran ulang nilai wajar setiap periode pelaporan sampai putusan diselesaikan yang dimana menyesuaikan biaya kompensasi setiap periode untuk perubahan nilai wajar pro rata untuk porsi periode jasa yang diselesaikan. Yang ketiga, setelah periode jasa selesai, tentukan beban kompensasi setiap periode berikutnya dengan melaporkan perubahan harga pasar secara penuh sebagai penyelesaian terhadap beban kompensasi. Selanjutnya, contoh hak penghargaan saham yang dimana ilustrasi Hotel Brasil. SI menentukan rencana hak apresiasi saham pada 1 Januari 2019. Rencana tersebut memberikan hak kepada eksekutif untuk menerima uang tunai pada tanggal pelaksanaan untuk selisih antara harga pasar saham dan harga yang ditetapkan sebelumnya sebesar $10 pada 10.000 SAR. Nilai wajar SAR pada tanggal 31 Desember 2019 adalah $3 dan periode layanan berjalan selama 20 tahun dari 2019 sampai 2020. Ilustrasi menunjukkan jumlah beban kompensasi yang harus dicatat setiap periode. Nah, di mana ini adalah contoh sahamnya. Hotel Brasil mencatat biaya kompensasi pada tahun pertama sebagai berikut. Compensation expense 15.000 didebit kepada liability under sales appreciation plan di 15.000 di kredit. Setelah itu, entry untuk mencatat biaya kompensasi negatif pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Liability under sales appreciation plan di debit senilai 20.000 kepada compensation expense di kredit senilai 20.000. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2021 pada eksekutif menerima $50.000, Brasil akan menghapus tanggung jawab dengan entry berikut senilai liability under shares appreciation plan di debit senilai 50.000 kepada cash di kredit senilai 50.000. Nah, berikut penghasilan komprehensif per saham yang dimana equity 10% cumulative convertible preference shares per value $100 dan selanjutnya sampai total long term debt $6 juta. Selanjutnya penghasilan komprehensif per saham yang dimana notes and assumptions 31 Desember 2019 pada ilustrasi 16B.1 laporan posisi keuangan ilustrasi komprehensif. Setelah itu komputasi dari pendapatan perbagikan sederhana modal struktur yang dimana net income $1.750 kepada plus 10% kumulatif convertible percent dividen requirement $250 sampai ketemu earning per ordinary share $3,0. Lab, lab,
Laba bersaham dilusian yaitu langkah-langkah untuk menghitung laba bersaham dilusian. Yang pertama, tentukan untuk setiap sekuritas dilutif efek bersaham dengan asumsi pelaksanaan atau kompensasi. Yang kedua, beri peringkat hasil dari langkah ke-1 dari efek pendapatan terkecil hingga terbesar per saham. Yang ketiga, dimulai dengan laba per saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham biasanya yang beredar. Ah, hitung ulang laba per saham dengan menambahkan efek per saham terkecil dari saham. Langkah kedua, lanjutkan proses ini selama setiap laba per saham yang dihitung ulang lebih kecil dari sebelumnya jumlah. Nah, berikut adalah laba saham dilusian yang dimana langkah pertama adalah menentukan efek per saham masing-masing keamanan yang berpotensi dilutif. Berikut contohnya. Selanjutnya, langkah pertama adalah menentukan sama juga. Situ sama-sama, terus yang ini tentang peringkat. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah menentukan laba per saham yang berpengaruh pada pemeringkatan. Perhitungan ulang EPS menggunakan incremental effect of option. Berikut contoh dari efek dari opsi bersifat dilutif. Selanjutnya, yang dimana perhitungan ulang EPS menggunakan efek eh, incremental 10%, obligasi konversasi. Selanjutnya, perhitungan ulang EPS menggunakan efek incremental 10% saham preference konferensi, yang dimana efeknya anti-dilutif. Selanjutnya, EPS dilutif dari contoh di atas yang dimana EPS dilutif 1,750 juta dikurangi 250 ditambah 0,00 ditambah 120 ditambah 150 ribu per 500 ribu plus 16.667 ditambah 100 ribu ditambah 100 ribu menjadi 2,47. Selanjutnya laba bersaham dilusian akhirnya pengungkapan laba bersaham perusahaan websetter pada laporan laba rugi. Berikut net income-nya 1,750 dolar, basic earning per share ordinary shares not X 3, dolar. Diluted expense per ordinary share 2,47 dolar. Selanjutnya, asumsikan bahwa perusahaan Barton memberikan informasi berikut dengan Barton Company Data dan Basic and Diluted EPS. Selanjutnya, terima kasih presentasi dari kelompok 4 tentang eh, tentang tentang security dilutif dan laba bersaham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.